Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bilangan dan pengolahan data. Kali ini bahasan kita adalah bilangan rasional. Kita lihat dulu latar belakangnya. Nah, latar belakang bilangan rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bilangan cacah ada pengganti nilai X sehingga kalimat-kalimat matematika berikut menjadi benar, yaitu 36 dibagi 9 sama dengan X, 42 dibagi 7 sama dengan X, 27 dibagi 3 sama dengan X. Kita bisa mendapatkan atau mengganti X ini dengan salah satu dari bilangan cacah, yaitu 36 dibagi 9 hasilnya 4, 42 dibagi 7 hasilnya 6, dan 27 dibagi 3 hasilnya 9. Namun, tidak ada pengganti bilangan cacah sehingga kalimat matematika seperti berikut: 3 dibagi 2 sama dengan X, 7 dibagi 3 sama dengan X, dan 35 dibagi 8 sama dengan X. Di sini kita tidak akan mendapatkan nilai X, nilai bilangan cacah yang bisa menggantikan kalimat matematika ini. Nah, untuk mengganti nilai X dari sembarang kalimat matematika pada kasus yang kedua, pada kalimat P dibagi Q sama dengan X, kita bisa menggunakan nilai P dan Q bilangan cacah, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ditulis dalam bentuk P per Q yang disebut sebagai pecahan. Bentuk P per Q atau P dibagi Q dengan simbol seperti ini disebut sebagai pecahan. P-nya disebut sebagai numerator atau pembilang, dan Q disebut sebagai denumerator atau penyebut. Itu adalah latar belakang dari munculnya bilangan rasional, atau kita mengenalnya sebagai pecahan. Nah, kemudian konsep ini diperluas ke bilangan bulat karena dalam operasi pembagian bilangan bulat kita juga menemukan kasus yang serupa di mana kita tidak mendapatkan bilangan bulat untuk kasus-kasus pembagian pada bilangan-bilangan tertentu. Sehingga muncullah konsep pecahan seperti yang terlihat pada definisi 1 berikut ini. Dalam definisi ini, pecahan adalah suatu lambang. Pecahan adalah suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Q, di mana Q-nya tidak boleh sama dengan 0, yang menyatakan P dibagi Q sama dengan X, dan ditulis P per Q. Jadi di sini pecahan adalah sebuah lambang. Selanjutnya, definisi 2 tentang pecahan sama atau pecahan senilai. Pecahan P per Q sama dengan R per S, ditulis P per Q sama dengan R per S seperti ini jika dan hanya jika nilai P dikali S sama dengan Q kali R. Contohnya seperti ini. 3 per 7 ini sama dengan 6 per 14. Untuk mengetahui apakah kedua pecahan ini sama atau senilai, kita bisa kalikan 3 dengan 14, kemudian 7 dengan 6. 3 dikali 14 adalah 42, 7 dikali 6 juga 42. Artinya 3 per 7 sama dengan 6 per 14, ini sama, atau 3 per 7 senilai dengan 6 per 14. Selanjutnya definisi ketiga tentang bilangan rasional. Nah, bilangan yang tadi latar belakangnya sudah disebutkan, itu disebut bilangan rasional. Sedangkan lambangnya adalah pecahan.
Di sini pada definisi 3 ini dinyatakan bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan sebagai pecahan P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat dan Q-nya tidak bulat. Artinya P di sini boleh bilangan bulat, positif, negatif, ataupun 0. Tapi Q hanya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, tidak boleh dengan 0. Kenapa tidak boleh 0? Kita sudah menjawabnya pada pertemuan. Selanjutnya, definisi 4 tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana di sini adalah pecahan yang memiliki FEB 1. Jadi jika FEB dari P dan Q sama dengan 1, ditulis seperti ini, dari sebuah pecahan P per Q, maka pecahan tersebut disebut sebagai pecahan sederhana. Contohnya 2/3. 2/3 jika dicari FEB-nya adalah 1 atau tidak ada. Maka 2/3 ini adalah pecahan sederhana. 3/51 ini bukan pecahan sederhana. Bukan pecahan sederhana karena memiliki FEB yaitu 3. Memiliki FEB yaitu 3. Anda bisa buktikan sendiri. Nah, untuk menyederhanakan suatu pecahan menjadi pecahan sederhana, caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FEB-nya. Contoh, tadi di sini 3/51 ini bukan pecahan sederhana. Untuk mencari pecahan sederhananya, kita harus membagi dengan FEB-nya. Di sini FEB-nya adalah 3. 3 berarti untuk mencari pecahan sederhananya, 3 harus dibagi dengan 3, kemudian 51 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1/17. Sehingga pecahan sederhana dari 3/51 adalah 1/17. Selanjutnya definisi kelima tentang pecahan senilai. P per Q ini sama dengan P dikali R per Q dibagi R. Artinya masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan sebuah bilangan yang tidak nol untuk mendapatkan pecahan yang senilai. Contohnya 3/5 akan senilai dengan 6/10 karena masing-masing baik pembilang maupun penyebut dikalikan dengan 2. Jadi R-nya 2. 3/5 kalikan dengan 2 kali 2, ini juga penyebutnya, hasilnya menjadi 6/10. Jadi 3/5 senilai dengan 6/10. Selanjutnya, definisi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan rasional. Jika P per Q dan R per S adalah sembarang bilangan rasional, maka P per Q ditambah R per S didefinisikan sebagai PS ditambah QR, semuanya dibagi dengan QS. Nah, di sini saya minta menganalisis sifat-sifat pada operasi penjumlahan bilangan rasional. Apakah memenuhi sifat tertutup seperti pada penjumlahan bilangan bulat? Apakah juga berlaku komutatif, asosiatif, memiliki identitas, dan juga memiliki inverse. Nah, kemudian jika operasi penjumlahan definisinya seperti ini, kira-kira operasi pengurangan jadi seperti apa? Setelah itu, bagaimana dengan sifat-sifat pada operasi pengurangan bilangan rasional? Semuanya saya tinggalkan sebagai latihan. Selanjutnya kita lihat definisi 7 tentang perkalian dan pembagian pada bilangan rasional. Jika P per Q dan R per S adalah sembarang bilangan rasional, maka P per Q dikali R per S ini sama dengan PR per QR.
QS. Selanjutnya, saya minta Anda juga menganalisis apakah pada operasi perkalian ini berlaku sifat tertutup, komutatif, asosiatif, identitas. Apakah memiliki identitas? Apakah juga ada inverse-nya? Dan apakah berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan? Selanjutnya, Anda juga saya minta untuk mendefinisikan kira-kira kalau operasi perkalian definisinya seperti ini, kalau pembagian sepengetahuan Anda operasi pembagian itu definisinya seperti apa. Kemudian dianalisis juga sifat-sifat yang dimiliki oleh operasi pembagian tersebut. Selanjutnya definisi 8 terkait dengan urutan. Jika P per Q dan R per S adalah sembarang dua bilangan rasional yang penyebutnya positif, yaitu Q besar dari 0 dan S lebih besar dari 0, maka P per Q sama dengan R per S jika dan hanya jika PS sama dengan QR. Ini seperti yang tercantum dalam definisi sebelumnya tadi ya. Kemudian P per Q kurang dari R per S jika dan hanya jika PS kurang dari QR. Kurang dari QR. Dan juga sebaliknya, P per Q lebih besar dari R per S jika dan hanya jika PS lebih besar dari QR. Nah, ini akan menentukan sifat-sifat urutan dari bilangan rasional atau dikatakan sebagai sifat trikotomi. Sifat trikotomi. Sifat trikotomi artinya dalam dua bilangan rasional hanya ada 3 kemungkinan, yaitu sama dengan, lebih besar, atau lebih kecil hubungannya. Jadi kalau kita membandingkan dua buah bilangan rasional, maka hanya ada 3 kemungkinan, yaitu lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Ini disebut sebagai sifat trikotomi. Kemudian transitif. Ya. Transitif artinya jika P per Q lebih kecil dari R per S, kemudian R per S lebih kecil dari T per U, maka menurut sifat transitif P per Q akan lebih kecil dari T per U. Sifat transitif. Kemudian density atau kepadatan. Menurut sifat kepadatan pada bilangan rasional, dalam dua buah bilangan rasional pasti terdapat bilangan rasional yang lain di antaranya. Ya, jadi di antara dua buah bilangan rasional P per Q dan R per S pasti ada satu bilangan rasional di tengah-tengahnya. Silahkan Anda membuktikan sendiri. Jika Anda masih bingung, nanti kita diskusikan pada refleksi. Selanjutnya, bilangan rasional ini diperluas menjadi nilai tempat desimal, atau kita mengenalnya dengan bilangan desimal. Nah, dilihat dari terminologisnya, desimal berasal dari bahasa Latin, artinya 10 desim, yaitu 10. Desimal di sini yang kita gunakan dalam kehidupan kita sekarang menggunakan sistem numerasi Hindu-Arab. Ya, desimal, desim, artinya menggunakan 10 lambang, yaitu lambangnya dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9. Jumlahnya ada 10 lambang. Bilangan yang lebih dari 9 dinyatakan sebagai suku-suku penjumlahan perpangkatan 10, dan lambangnya merupakan perulangan dari lambang-lambang sebelumnya. Kemudian, sifat yang ketiga
Dia bersifat aditif dan posisional, artinya tergantung nilai tempat. Penulisan 345, 1237, dan 90.891 disebut dalam bentuk baku. Sedangkan jika dinyatakan sebagai suku penjumlahan perpangkatan 10, ini disebut sebagai bentuk panjang. Contohnya seperti berikut. 345 artinya 3 dikali 100, 4 dikali 10, ditambah 5 dikali 1. Artinya di sini 3 merupakan atau menempati nilai tempat ratusan, karena di sini 3 kali 100. 4 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 5 menempati nilai tempat satuan. 1237 di sini merupakan bentuk baku dari perpanjangan bentuk panjang dari 1, atau 1237 dalam bentuk panjang bisa ditulis 1 kali 1000 ditambah 2 kali 100 tambah 3 kali 10 dan ditambah 7 kali 1. Betulnya di sini. Hanya saja tidak ditulis ya. Artinya 1 di sini memiliki nilai tempat ribuan. 2 nilai tempatnya adalah ratusan, 3 puluhan, sedangkan 7 menempati nilai tempat satuan. Pertanyaannya, bagaimana jika 90.861? Silahkan, saya tinggalkan sebagai latihan bentuk panjangnya. Nah, contoh 1237 ini bisa ditulis dalam bentuk yang lain, dalam bentuk eksponensial. Di sini 1 kali 1000 bisa ditulis sebagai 1 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini adalah bentuk lain dari 1000. Kemudian 2 dikali 100. 100 ini bentuk lainnya adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10, 100. Kemudian 3 yang ini artinya 3 dikali 10. 3 dikali 10 ditulis dalam bentuk eksponensial adalah 3 kali 10 pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis, tidak apa-apa. Sedangkan 7 di sini, 7 satuan, sebenarnya ditulis 7 dikali 10 pangkat 0. Tapi karena kali 1 tidak ditulis juga tidak mengapa. Sehingga bentuk panjang eksponensialnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 tambah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 ditambah 7. Ini adalah bentuk eksponensial dari 1237. Secara umum, hubungan bentuk panjang dengan bentuk eksponen adalah sebagai berikut. AN kali 10 pangkat N tambah AN kurang 1 dikali 10 pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai A0 atau konstanta yang di sini dalam contoh ini adalah 7. Selanjutnya kita lihat definisi 9. Untuk B anggota Z dan N anggota Z dengan Z adalah himpunan bilangan bulat berlaku sebagai berikut. B pangkat N ini sama dengan B kali B kali B dan seterusnya dikali B sebanyak N faktor. B pangkat 0 ini adalah hasilnya 1, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1, dan B pangkat negatif N ini sama dengan 1 per B pangkat N. B-nya disebut sebagai basis. Ini akan digunakan ketika Anda bertemu dengan bilangan-bilangan baku. Untuk perluasan nilai tempat desimal yang selanjutnya, dalam sistem numerasi desimal yang diperluas, setiap bilangan rasional dapat dinyatakan dalam notasi desimal yang disebut sebagai pecahan desimal. Wujud bilangan rasional ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, desimal berakhir, yaitu desimal yang mengandung sejumlah terhingga angka
dan dapat dinyatakan dalam bentuk A dibagi 2M dikali 5 pangkat N, dengan A-nya anggota bilangan bulat dan M serta N adalah bilangan cacah. Di A-nya di sini adalah bilangan bulat. Boleh 0, boleh bilangan bulat positif maupun negatif. Dibagi 2 pangkat M, 2 pangkat bilangan cacah, dan N-nya juga di sini 5 pangkat bilangan cacah. Contohnya di sini adalah 3/5. 3/5 ini adalah bilangan desimal berakhir. Anda bisa hitung bahwa 3/5 ini adalah 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,6. Artinya dia berakhir. 0,6 saja berakhir. 15/100. 15/100 ini artinya 15 dibagi 100. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 0,15 saja. Jadi dia berakhir. Selanjutnya 1/4. 1/4 artinya 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,25 saja. Dia juga berakhir. Selanjutnya, yang kedua adalah desimal berulang periodik, yaitu desimal yang mengandung serangkaian terhingga angka-angka yang berulang secara tak hingga. Contohnya 2/3. 2/3 artinya 2 dibagi 3. Kalau Anda hitung, hasilnya adalah 0,66666 dan seterusnya. Dia tidak pernah berakhir sampai tak hingga. Sampai kapanpun Anda membagi 2 dibagi 3, itu hasilnya tidak akan pernah selesai. Artinya dia desimal berulang periodik. Kemudian 5/11. Silahkan coba dibagi 5 dengan 11. Hasilnya adalah sebuah bilangan desimal yang tidak pernah berakhir tapi berulang-ulang angka. Bilangan desimal 0,666 tadi atau 2/3 ini mengandung satu angka yang berulang, tak terhingga. 6-nya tidak pernah berakhir tapi berulang. 6 berulang-ulang. Nah, ini ditulis 0,6, di atasnya diberi garis. Kemudian 5/11 menghasilkan tadi bilangan desimal 0,454545 dan seterusnya. Ini mengandung dua angka yang berulang tak hingga dan periodik. Karena di sini yang diulangnya 4 dan 5, 45, maka bilangan desimal ini ditulis 0,45, diberi garis di atasnya. Garisnya hanya pada bilangan yang diulang saja. Bilangan desimal berakhir dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang dengan menambahkan angka-angka 0 setelah angka terakhir. Contoh tadi 1/4 adalah 0,25. Ini hasilnya akan sama dengan 0,250. Jadi kita boleh menambahkan 0 sepanjang apapun. Artinya dia berulang secara periodik di 0. Kemudian, bilangan desimal berakhir atau berulang ini bisa dinyatakan dalam bilangan rasional P/Q. Contoh di sini 0,8 garis, hasilnya adalah 0,8888 dan seterusnya. Ini bisa kita cari dan akan menghasilkan 8/9. Demikian juga dengan 3,48. Ini desimalnya berakhir dan dengan mudah kita bisa temukan hasilnya 87/25. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menemukan hasil 87/25 ini? Apakah Anda juga bisa menemukan 8/9?
hasil dari perubahan 0,8 garis. Silahkan dicoba. Selanjutnya, dalam konsep desimal, kita mengenal aturan pembulatan. Ada 3 aturan pembulatan yang berlaku. Yang pertama, aturan 1. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap atau tidak berubah. Aturan kedua menyatakan bahwa jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan diikuti oleh angka-angka yang bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah 1. Aturan ketiga menyatakan bahwa jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti dengan angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Contoh, (120,124,871). Ini akan kita bulatkan hingga persepuluhan. Persepuluhan artinya satu angka di belakang koma. Jadi kita akan menandai bahwa kita akan mendapatkan, kita akan mencari bilangan ini sampai satu angka di belakang koma. Kita lihat angka yang harus dihilangkan adalah 24871. Kita tidak perlu memperhatikan 4, 8, 7, dan 1. Yang kita perhatikan hanya 2 saja, karena dia yang paling kiri. Di sini dikatakan jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan, angka yang paling kiri yang harus dihilangkan adalah 2. Di sini 2 kurang dari 5. 2 kurang dari 5. Karena 2 kurang dari 5, maka kita gunakan aturan yang pertama, yaitu angka terkiri yang harus dihilangkan kurang dari 5. Maka angka terkanan yang mendahuluinya tetap. Artinya 1 ini tetap. Hasilnya, menurut aturan pembulatan, bilangan ini menjadi 120,1. Selanjutnya, bagaimana jika 120,1258871 ini dibulatkan hingga ke perseratusan? Perseratusan artinya kita harus menghilangkan 5, 8, 7, dan 1. Jadi 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita menggunakan aturan yang kedua menyatakan bahwa jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau sama dengan 5 dan diikuti oleh angka-angka yang bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah 1. Di sini angka yang harus dihilangkan adalah 5, tapi diikuti oleh angka yang bukan 0 semua. Jadi kita menggunakan aturan ini. Sama dengan 5 dan diikuti oleh angka-angka yang bukan 0 semua, maka angka terkanan yang mendahuluinya bertambah 1. Jadi di sini yang harus dihilangkannya 5, 8, 7, 1. Angka yang mendahuluinya yang ini harus bertambah 1. Sehingga hasil bulatan dari bilangan yang ini adalah 120,13. Selanjutnya, aturan ketiga akan kita gunakan untuk contoh soal yang ini. 120,1500 dibulatkan hingga persepuluhan, hasilnya adalah 120,2. Kenapa? Karena angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan ini sama dengan 5. Jadi kita akan menghilangkan 500 ini. 500 akan kita hilangkan. Karena dia 500, maka kita harus melihat angka yang di depannya. Di sini dikatakan bahwa jika angka yang mendahuluinya genap, maka tetap, dan bertambah 1 jika angka tersebut
ganjil. Nah, kita lihat 1 ini adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, karena ganjil, maka dia bertambah 1. Satunya bertambah, hingga hasilnya adalah 120,2 setelah dibulatkan ke persepuluhan. Sedangkan yang ini 120,2500 ini dibulatkan ke persepuluhan, hasilnya adalah 120,2. Kira-kira bisakah Anda mengemukakan alasannya? Saya tinggalkan sebagai latihan. Kemudian, untuk bilangan-bilangan desimal yang cukup kecil atau besar, notasi ilmiah baku digunakan sebagai penulisannya. Bentuk notasinya adalah B kali 10 pangkat N, di mana B-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 10. Dengan N ini adalah anggota bilangan. Nah, contohnya di sini kita punya bilangan 0,00031. Ini bilangan ini terlalu kecil ditulis seperti ini, sehingga kita bisa ubah bentuk baku menjadi 3,1, karena di sini harus mengubah bilangan bulat, harus lebih dari 1 ya. Dari 1, 3,1 dikali 10 pangkat negatif, karena di sini 3-nya harus bergeser sebanyak 4. 3-nya di sini bergeser melewati koma sebanyak 4, sehingga hasilnya 3,1 kali 10 pangkat negatif. Sedangkan di sini saya punya 21,000,000,000,000. Artinya ini ya, ini nolnya ada 3, 6, 9. Atau bisa dikatakan 21 miliar. Bilangan ini terlalu besar untuk dituliskan seperti ini. Nah, dalam bentuk notasi baku kita bisa rubah nulisnya menjadi 2,0 kali 10 pangkat 10 dengan cara kita, maaf ini harusnya 2,1 ya, 2,1 kali 10 pangkat 10. Artinya kita menggeser komanya kan seharusnya ada di sini, komanya digeser sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 di sini. Jadi 2,1 kali 10 pangkat sejumlah pergeseran tadi. Karena dia bergeser dari kiri ke kanan, maka di sini pangkatnya positif. Sementara dari sini dari kanan bergeser ke terbalik, dari kiri ke kanan hasilnya jadi negatif 4. Sementara yang ini dari kanan ke kiri, ini hasilnya adalah positif 10.